Saudara, Mahkamah Konstitusi masih akan merapatkan soal keikutsertaan Anwar Usman dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden. Juru bicara MK Fajar Laksono memastikan Hakim Konstitusi Anwar Usman tak akan ikut dalam persidangan sengketa nanti. Namun, hal berbeda disampaikan Ketua MK Soehartoyo. Ia menyebut nama Anwar Usman akan dipertimbangkan di rapat hakim dan akan dikaitkan dengan putusan MK. Ini putusan itu ditaati ya, putusan itu ditaati dan saya kira dalam berbagai kesempatan itu sudah disampaikan bahwa Pilpres nanti akan digelar secara pleno oleh seluruh hakim konstitusi kecuali Pak Hakim Anwar Usman. Ya nanti tentunya akan dirapatkan hakim dikaitkan dengan putusan MK juga. Jadi sikap pastinya nanti menjelang persidangan. Oke. Sebelumnya Partai Gerindra memastikan pasangan Prabowo Gibran siap hadapi gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Partai Gerindra akan memperkuat keputusan KPU yang menyatakan pasangan Prabowo Gibran pemenang Pilpres. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini gugatan pemilu akan kalah karena bukti yang tidak akurat. Kami akan buktikan bahwa gugatan yang mereka ajukan adalah gugatan yang lemah, bukti yang tidak akurat, dan akurasi yang tidak pas. Karena itu kami akan memperkuat atas apa yang akan diputuskan oleh KPU. Pada November 2023 lalu, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mencopot Anwar Usman dari posisi Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat etik dalam putusan MK terkait batas usia capres. Dalam sidang putusan MK, Anwar Usman juga dilarang untuk ikut terlibat dalam sengketa pemilu. Selain itu, Anwar Usman juga tidak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Ketua MK hingga akhir masa jabatan. Kekhawatiran publik akan berimbangnya Mahkamah Konstitusi pada sidang sengketa perselisihan hasil pemilu 2024 karena adanya Anwar Usman di MK yang terbukti melakukan pelanggaran etik dalam putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah bergabung. Ada Ketua PBHI Julius Ibrani dan juga ada mantan Hakim Konstitusi Marwarar Sihaan serta ada Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman. Selamat sore Bapak-Bapak. Ya, selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibrahim. Yang pertama saya ingin ke Pak Marwarar. Pak Marwarar, bagaimana dengan keputusan berkaca pada putusan MK ini statusnya Hakim Konstitusi Anwar Usman ini bagaimana? Tidak bisa ikut sama sekali soal PHPU atau ada kemungkinan perkara dipileknya Pak Marwarar? Ya, kalau secara tegas sebenarnya putusan MK menyebutkan bahwa beliau itu tidak dapat diikutsertakan dalam persidangan sengketa Pilpres begitu. Jadi kalau misalnya secara tegas itu yang ditentukan, mungkin akan dipertimbangkan nanti di dalam perkara-perkara pileg yang tidak ada kaitannya dengan apa yang kita sebutkan misalnya hubungan keluarga dengan partai politik tertentu, itu menjadi tentu bisa dipertimbangkan oleh Hakim MK karena memang jumlah perkara yang akan masuk khususnya pileg nanti dengan panel 3 akan ada kepincangan yang terjadi di dalam pembagian tugas itu sehingga saya kurang mengerti nanti bagaimana mereka menutup kondisi ini. Kalau seyogianya sebenarnya di dalam kondisi seperti itu hakim ad hoc itu akan diambil satu orang untuk tugas-tugas di mana salah seorang hakim konstitusi tidak dapat memenuhi tugasnya. Tapi dalam kasus ini kita tidak melihat itu. Saya kira sementara demikian. Pak Marwar, kalau tadi kita simak pernyataan dari Ketua MK Pak Soehartoyo soal ini akan dibahas, dipertimbangkan di rapat hakim. Belum jelas itu apakah keputusannya sudah ada dan nanti secara formal akan dirapatkan atau bagaimana biasanya menanggapi soal ini Pak Marwar? Saya kira dari satu sisi sudah tegas putusan MK tentang ketidakikutan Pak Anwar dalam soal Pilpres yang menyangkut misalnya keluarganya. Tetapi kalau yang bisa dirapatkan tentu hanya sepanjang menyangkut misalnya
katakanlah persengketaan eh, hasil pemilu menyangkut legislatif ya, dan kemudian juga menyangkut DPD. Tetapi kalau selain itu saya kira tegas sekali, misalnya kalau putusan MK itu menyebutkan diskualifikasi terhadap Pak Anwar itu, dan tentu saja kalau yang itu tidak perlu dirapatkan oleh MK menurut saya, karena itu mengikat dan hakim MK juga terikat dengan putusan itu. Tetapi yang lain mungkin itu yang mereka maksudkan, ini bagaimana mengatur kalau misalnya juga di dalam hal ini ada menyangkut misalnya gugatan PSI misalnya, di mana ada keluarga Pak Anwar di situ. Saya kira itu sepanjang itu sempit sebenarnya masalah yang harus dirapatkan majelis atau pleno daripada MK. Oke, sekarang Mas Julius, bagaimana Anda melihat soal ini, status yang masih menjadi sorotan Anwar Usman? Apakah tidak ikut serta full atau hanya dipilih saja yang tanpa konflik kepentingan? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, yang pasti sudah jelas ya, di dalam putusan MK nomor 2 ya, bulan November tahun 2023 kemarin, itu jelas tidak boleh terlibat dalam hal pemeriksaan dan pengambilan keputusan, bukan hanya di Pilpres, tapi Pileg, DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati, wali kota, dan yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan. Nah, sebetulnya kata kunci di bagian akhir ini itu menutup seluruh kemungkinan keterlibatan Anwar Usman dalam pemeriksaan PHPU di berbagai macam level. Baik itu partai, ya kalau kita tahu, kita bisa lihat partai manapun tidak ada yang berdiri sendiri karena mereka sudah berkoalisi, apakah di 01, 02 ataupun 03, dan juga dengan demikian menentukan keberpihakannya pada calon-calon tertentu yang sedikit banyak akan bersinggungan dengan putusan MK nomor 90 dan juga MK. Nah, di situ sudah clear. Itu yang pertama. Yang kedua, secara mutatis mutandis kita juga mesti melihat ketidakterlibatannya itu sudah secara permanen tertutup. Ketika mandat putusan MK salah satunya adalah berproses secara internal di MK, lalu memilih Hakim Konstitusi Soehartoyo untuk memimpin MK. Nah, ini diperkeruh dengan gugatan Anwar Usman sendiri ke PT UN yang tanda kutip dia menciptakan status quo konflik terhadap posisi dia sebagai hakim konstitusi di atas putusan MK, lalu jabatannya sebagai ketua MK yang digantikan oleh Soehartoyo, dan akibatnya sampai sekarang belum selesai konfliknya. Nah, ini artinya memang tidak boleh terlibat sama sekali karena situasi ini justru dipelihara oleh Anwar Usman itu sendiri. Jadi tadi termasuk soal pileg juga, karena itu menurut Anda berkaitan, partai satu dengan partai lain saling berkaitan, seperti itu menurut Anda? Betul sekali, jelas. Jadi lebih baik kita bersihkan PHPU nanti agar once and for all hasilnya apapun, apakah diterima, apakah ditolak, apakah diterima sebagian atau seluruhnya dan segala macamnya, tidak ada lagi problem benturan kepentingan akibat Anwar Usman. Saya pikir seluruh pihak baik 01, 02 ataupun 03 memiliki kepentingan yang sama soal itu. Tidak ada satupun yang mau keputusan itu tidak bersifat final dan terus digoyang terus akibat adanya konflik kepentingan dari Anwar Usman. Jadi clear, menurut saya tidak bisa ikut di dalam forum apapun sepanjang dia PHPU pemilu 2024. Baik. Gitu Ibrahim. Pak Habib, dari TKN bagaimana melihatnya ketika ini soal status Anwar Usman ini masih disorot? Bisa berpengaruh tidak nanti terhadap putusan MK nanti soal PHPU ini, Pak Habib? Pak Habib? Kayaknya di-mute, Pak Habib. Ya, terkait PHPU, Pilpres ya, kan masih ada 8 hakim konstitusi lainnya. Saya pikir tidak akan ada masalah yang serius karena selama ini perkara Pilpres selalu diputus bulat ya. Setahu saya sudah 3 pemilu terakhir diputus bulat dan hampir nggak ada ya, bahkan tidak ada sama sekali yang memerlukan voting dari para hakimnya. Kalau toh nanti ada istilahnya stagnasi pendapat di antara para hakim konstitusi, saya yakin akan ada mekanisme internal yang akan dibuat dan diimplementasikan oleh hakim konstitusi tersebut untuk melakukan musyawarah ya, membuat putusan dalam perkara ini. Jadi bulat ya, menurut Anda tak akan berpengaruh terhadap nanti putusan yang dihasilkan soal PHPU ya, Pak Habib, dan tidak akan terpengaruh juga soal gugatan karena
beberapa soal capres yang digugat nomor 2 nih Pak Habib ya. Kenapa? Kan beberapa gugatan dilayangkan oleh capres lain, calon lain, ini yang digugat nomor 2 ya Pak Habib. Jadi tidak akan berpengaruh Bukan. dengan tidaknya Anwar Usman ini Pak Habib. Anda nggak paham soal Mahkamah Konstitusi pertanyaannya. Jadi gini, dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, tergugatnya itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Ya. Oke. Kami paslon nomor urut 2 akan mengajukan diri sebagai pihak terkait. Gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Marwar. Pak Marwar, kalau misalkan tadi tidak dilibatkan secara di Pilpres atau Pileg yang berpotensi ada konflik kepentingan, ini akan mempengaruhi nggak kalau misalkan di belakang layar, di belakang Mahkamah Konstitusi terhadap, ada pengaruhnya nggak sih Anwar Usman ini nanti dikhawatirkan masih ada pengaruhnya nggak Pak Marwar kalau menurut Anda? Ya, kalau secara umum tentu saja kekhawatiran itu pasti ada karena dia masih berada di MK dan juga berkantor di sana dan juga di dalam persidangan yang lain misalnya judicial review dia masih ikut serta. Oleh karena itu interaksi, kalau misalnya kita anggap itu sebagai titik lemah dan pintu yang bisa mempengaruhi, itu menjadi satu kemungkinan. Tetapi Majelis Kehormatan tentu dengan perkembangan terakhir ini dan juga pengalaman yang lalu, mereka tentu akan lebih awas di dalam memperhatikan ini, dan mungkin setiap hari mereka tentu akan mengadakan semacam evaluasi tentang apa yang terjadi di dalam interaksi di dalam antara hakim dengan hakim yang satu, khususnya dengan Pak Anwar. Oleh karena itu menurut saya juga tidak terlalu kita fokus kepada hal semacam itu, bahwa akan ada pertimbangan atau prevensi tertentu yang diambil langkah terhadap itu. Tentu saja setiap hakim MK dan terutama ketua tentu akan lebih memperhatikan keadaan itu, tetapi kekhawatiran semacam itu menurut saya tidak terlalu besar untuk bisa dipertimbangkan betul. Oke. Tapi ini yang juga bagaimana untuk bisa meyakinkan publik soal legitimasi nanti ketika hasil PHPU ini ketika sudah berproses di Mahkamah Konstitusi dengan 8 hakim konstitusi jika dilibatkan di Pilpres tanpa Anwar Usman, bagaimana meyakinkan publiknya? Nanti kita akan bahas usai jeda ya. Bapak-bapak tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan kembali dialog Kompas Petang sore hari ini saudara soal jelang proses sidang PHPU yang saat ini akan segera bergulir di Mahkamah Konstitusi. Bang Julius, tadi sebelum jeda soal legitimasi dari MK ketika ada kekhawatiran ini pengaruh Anwar Usman, ada yang mempertanyakan misalkan bagaimanakah bisa berpengaruh atau tidak, bagaimana menurut Anda untuk meyakinkan ke publik sebagai jalan terakhir nih dari PHPU ini? Ya. Bagaimana? Jadi gini, Ibrahim, mau tidak mau, karena publik itu mengukur untuk hal yang paling sederhana terhadap MK, yaitu eksistensi, keberadaan Anwar Usman, yang kemudian jadi biang masalah dan segala macam. Nah sebetulnya di awal kami dalam permohonan kami ke MK ketika itu, kami katakan tegas ke Prof. Jimli, Prof, kalau memang ini dinyatakan bersalah, bukan hanya demosi dari jabatan ketua, tapi ganti dia supaya kemudian ada penggantinya sesegera mungkin. Apabila PHPU nanti berjalan, maka label ini hilang, maka legitimasi buruk ini hilang, gitu. Nah, karena tentunya hanya bersifat demosi, itu pun juga melanggar ketentuan di internal MK soal pelanggaran berat yang harusnya dipecat, maka mau tidak mau ini jadi ditunggangi lagi nih, wah nanti dikatakan Anwar Usman intervensi lagi, Anwar Usman berinteraksi lagi dan segala macam. Karena tadi saya katakan dari awal Ibrahim, pintu itu tidak ditutup rapat-rapat oleh Prof. Jimli. Makanya kami dengan tegas mengatakan kalau once and for all dia dinyatakan pelanggaran berat, pecat langsung ganti. Wajah baru tidak akan bisa ditempeli dengan label pelanggaran etik kemarin berdasarkan putusan MK nomor 90 itu. Nah ini yang harus dicamkan ke depan. Bahwa nanti sudah pasti, tadi kan kita tahu bahwa nanti akan ada yang mengatakan, oh ini pasti ada intervensi, ini terlibat segala macam, apabila tidak ditutup rapat, gitu. Jadi ini akan terus membawa ibaratnya opini publik yang begitu buruk terhadap proses, padahal kita belum tahu proses seperti apa, dan ini pun sudah ribut semuanya, apakah terlibat atau tidak terlibat, apakah ada interaksi, apakah ada intervensi, apakah ada koordinasi dan segala macamnya. Dan ini juga terpecah
dengan konsentrasi yang kita tahu PSI yang diketuai oleh Kaisang juga mengajukan PHPU terhadap hasil pileg. Nah, saya pikir tutup saja rapat-rapat, jangan sampai ada celah sedikit pun sehingga hasilnya, kata kuncinya tadi, once and for all, apapun hasilnya itu final, pemerintah berjalan, negara berjalan dan kembali survive. Itu, Ibrahim. Oke, kalau Mas Julius tadi menyarankan tutup rapat-rapat. Kalau Anda dari TKN, Pak Habib, bagaimana sebetulnya yang bisa dilakukan oleh perlu men-challenge dulu apa yang dimaksud pendapat publik oleh Pak Julius. Sebab narasi publik saya tangkap justru kekhawatiran publik yang sudah menerima hasil pemilu ya yang sangat baik ini dengan sejuk damai ya. Ketakutan publik adanya intervensi terhadap MK untuk merubah hasil penetapan yang telah dilakukan oleh KPU. Ya. Kalau terkait persoalan Anwar Usman, saya nggak habis pikir kenapa teman-teman terus mempersoalkan hal ini. Karena sudah ada putusan MK, beberapa putusan MK setelah putusan 190, yang jelas-jelas amat terang, jelas dan lugas, ya justru menguatkan putusan nomor 90. Contohnya yang paling clear adalah putusan 141. Di situ disebutkan ya bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak benar jika putusan MK nomor 90 mengandung intervensi dari luar. Lalu dikatakan juga dengan tegas dan jelas dalam putusan 141, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak benar jika putusan MK 90 mengandung konflik kepentingan, menjadi putusan cacat hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan mengandung pelanggaran prinsip negara, hukum, dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Ini kan upaya-upaya hukum ya, cara-cara hukum, langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh teman-teman juga. Begitu hasilnya justru menguatkan putusan nomor 90 seolah-olah dianggap nggak ada. Sekarang kembali menarasikan soal ya tuduhan-tuduhan black propaganda, fitnah bahkan terhadap Anwar Usman. Emangnya Anwar Usman itu apa? Anwar Usman tetaplah seorang hakim konstitusi yang harus kita hormati. Dia diputus oleh Mahkamah MK ya, untuk sebatas tidak bisa mengadili perkara PHPU Pilpres itu dan sudah sangat jelas. Jadi jangan kita ngaco-ngaco, ngarang-ngarang, bikin narasi-narasi yang ahistoris gitu loh. Karena semua kan kita mengikuti proses ini. Saudara Julius Ibaratnya juga mengikuti proses ini. Nggak stuck sampai dengan putusan MK saja. Setelah putusan MK ada putusan 141 dan seterusnya. Jadi kita jangan bodohi publik, jangan menghasut publik gitu loh. Kita sekarang kemarin kita menginginkan MK memutus tanpa Anwar Usman, Pak Anwar Usman. Ketika hakim MK tinggal 8 orang, kita juga masih ya memfitnah beliau akan mengintervensi. Yang paling mungkin melakukan intervensi bukan Pak Anwar Usman. Ada kekuatan-kekuatan lain yang selama ini juga terus berupaya mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi udahlah, hentikanlah kalian berbuat dosa, memfitnah, menuduh Pak Anwar Usman gitu loh. Saya kasih kesempatan Mas Julius, silakan. Ada 3 begini. Tadi kata kuncinya gini, kalau untuk elektoral soal hitung-hitungan kalkulasi, saya pikir ini tidak akan mudah untuk dibuktikan di MK. Itu kata kuncinya, Kanda Habib. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tadi saya katakan bahwa Anwar Usman sendiri yang mencoba memelihara konflik ini dengan mengajukan gugatan di PT UN. Itu hak. Saya pikir mengajukan gugatan ke PT UN itu hak, bos. Jangan Anda bikin itu menjadikan konflik. Anda nggak ngerti hukum kalau ngomong begitu. Anda merasa dirugikan, berhak mengajukan gugatan ke PT UN kemanapun sesuai dengan hukum gitu loh. Betul sekali itu hak Anda, betul sekali itu hak. Tapi dengan adanya protes di PT UN, adanya proses di PT UN ya, saya ulangi, adanya proses di PT UN, itu mengakibatkan masalah ini tetap jalan karena belum ada hasil putusan final di PT UN. Orang membela diri kok nggak boleh. Betul, bukan nggak boleh karena itu boleh. Saya tegaskan sekali lagi, itu boleh. Itu boleh. Tetapi isu ini terus bergulir. Isu ini terus bergulir tanpa final. Jadi kata kunci yang ketiga saya mau katakan, sebetulnya harus dinyatakan dengan final. Apabila dia terlibat final, apabila tidak terlibat final. Dengan adanya proses-proses hukum yang lain, maka isu ini akan termanage terus. Itu yang saya katakan. Isu ini akan menjadi distraksi. Bahwa ada pihak yang menunggangi, pasti. Tapi jangan lupa, isu ini tanda kutip seolah-olah masih hidup. Dan itu yang dikhawatirkan oleh publik. Bukan berarti dia nggak boleh. Sejak awal saya kita tangkap. Baik. MK itu harusnya membuka ruang Anwar Usman untuk men-challenge. Berhentilah kalian memfitnah Pak Anwar Usman, berdosa. Baik, Pak Habib tahan, Bang Julius tahan. Pak Marwar, jadi bagaimana ketika ada soal pandangan riuk-riuk soal ini, bagaimana untuk meyakinkan ke publik soal
legitimasi nanti PHPU di Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Pak Marwarar? Ya nggak ada kaitannya dengan Anwar Usman, Pak. Ya salah. Kita Oke. nggak bermartabat diskusi ini kalau berbasiskan tuduhan atau fitnah terhadap Pak Anwar Usman. Oke, Gitu loh. oke. Nah, oke, kita pengen putusan MK yang independen benar. Tapi kalau kita mendasarkannya pada tuduhan dan fitnah Baik, terhadap kami tangkap, saudara Anwar Pak Habib, Usman, baik. Pak Anwar Usman, itu menurut saya sangat nggak bermartabat kita. Oke, saya ingin beri kesempatan ke Pak Marwarar. Silakan Pak Marwarar. Soal legitimasi nanti PHPU bagaimana prosesnya? Ya, kalau soal legitimasi dari sudut Mahkamah Konstitusi yang dikurangi satu anggota untuk Pilpres ini, saya kira memang MK itu sepanjang masih bisa bersidang dengan 7 orang hakim itu sah. Betul. Bahwa Ya. soal legitimasi itu adalah soal penerimaan nanti dan soal sikap kita melihat bagaimana MK memainkan perannya dengan tunduk atau konsisten terhadap prinsip-prinsip kode etik secara universal, bahwa dia independen dan berdasarkan independensi artinya tidak bisa diintervensi, tidak bisa disogok, Oke. dan kemudian berdasarkan itu dia bisa memelihara sikap imparsial atau adil, memberikan putusan yang benar-benar berdasarkan hukum dan konstitusi. Tetapi kalau soal Pak Anwar, saya kira kita tidak harus melihatnya lagi di sini, Pak Julius. Interpretasi bahwa dia akan ditutup pintu rapat-rapat, tentu kita ukurannya adalah bagaimana putusan MK. Apa yang dikatakan tadi, sisa daripada masalah yang menyangkut bahwa dia masih boleh ditafsirkan karena adanya koalisi, itu adalah masalah yang akan dirapatkan atau disidangkan oleh itu dia. majelis Baik, kami MK tangkap. tadi yang disebutkan ketua itu, untuk diputuskan bagaimana dalam kondisi secara individual kalau ada kejadian yang mempersoalkan independensi dan imparsialitas dia, tentu akan diputus secara individual dalam kasus itu. Tetapi tidak bisa kita katakan ditutup karena sudah lewat MK-nya. Baik. Ya. Pak Habib, singkat nih, terakhir minta tanggapan dari TKN ketika kemarin 03, 01 juga membawa bukti gugat ke MK. Bagaimana tanggapan dari TKN? Singkat saja Pak Habib. Ya, nggak ada masalah ya. Kami baca gugatannya, istilahnya kalau bahasa Anda gaul itu how. Ya, ala kadarnya. Gugatan yang ala kadarnya, sama sekali tidak masuk ke hal-hal yang substansi. Nanti akan kami sampaikan dalam keterangan kami sebagai pihak terkait. Baik, terima kasih Pak Habib, Pak Marwarar, Bang Julius telah meluangkan waktu di Kompas Petang sore hari ini.